kami mengundang Pak Marolop, Chapter Presiden Gading Golof, Regional Banten. Silakan Pak Marolop. Ya, selamat malam teman-teman yang berbahagia di dunia. Terima kasih Pak Joni, saya dikasih kesempatan untuk memberikan kesaksian. Waktu Pak Joni bilang temanya apa Pak? Saya menceritakan bahwa semua karena kasih karunia Allah. Kadang-kadang kita mudah membaca Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah bekerja dalam segala hal. Dia nggak ngomong itu baik atau apa, tapi intinya untuk mendatangkan kebaikan. Perjalanan saya itu mulai mengasihi, mulai merasakan adalah cerita seorang ibu yang betul-betul kondisi mereka sedang tidak ada uang. Keluarga ini sedang pailit, bangkrut, tetapi ibu ini mengasihi anak-anaknya. Saat dia tidak punya uang, dia mau bawa pulang makan apa, dia nggak ada, dia berdoa. Pas di sebelahnya ada seorang ibu-ibu yang uangnya banyak sedang belanja ikan. Ibu ini berdoa, Tuhan, aku nggak punya uang. Aku pingin bisa membeli ikan untuk aku bawa pulang ke anakku. Tiba-tiba uang ibu itu jatuh. 5.000 rupiah. Dan dia ambil, dia bisa bawa pulang. Sampai di rumah dia cerita sama anaknya yang kelas 3 SMP, dia bilang, nak, mama berdosa nggak? Ada, diceritain case-nya seperti itu. Kita nggak bisa jawab, anaknya cuma ngomong, bisa aja itu jawaban dari doa, bisa juga itu ujian. Kenapa mama nggak tanya? Bener. Nah, perjalanan itu terus mengilhami anak itu untuk tumbuh dekat dengan Tuhan. Dan anak itu adalah saya sendiri. Itu kisah nyata yang saya dapat perjumpaan dengan iman. Case itu terulang lagi waktu saya sarjana. Saya kebetulan diterima di Fakultas Pertanian, dan untuk menjadi seorang sarjana kita harus melakukan penelitian. Kondisi terjadi lagi, kita nggak punya uang. Saya pribadi nggak punya uang. Padahal untuk melakukan penelitian saya harus beli seluruh alat uji. Berpikir ke siapa saya mau minta, karena saya harus beli tanaman, beli bibit, beli semuanya. Tiba-tiba saya didorong Tuhan hari itu untuk telepon dosen pembimbing. Saya telepon dosen pembimbing saya cuma ngomong, Bu, boleh minta izin, besok saya mau bimbingan. Padahal saya niatnya mau minta uang. Ibunya ngeliat jadwal, terus ibunya bilang, waduh, saya besok penuh, tapi kalau kamu mau standby jam 8 pagi, kamu ada di depan ruangan saya. Malam itu, begitu ada jawaban itu, saya lakukan doa. Saya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, minta pertolongan. Tepat jam 8 pagi, saya ada di depan kampus, bertemu di ruangan guru, itu dosennya langsung terima. Akhirnya kita diskusi tentang bagaimana melakukan penelitian ini, apalagi pada saat itu tentang bakteri. Tetapi karena niatan saya tadi mau minta uang, saya butuh dana. Saya bukan mau butuh tentang teorinya atau apanya. Sampai akhirnya selesai pertemuan itu tidak ada keluar kata. Saya cuma ngomong, saya nggak berani minta. Saya cuma ngomong pas saya melangkah, udah Marolop udah selesai. Saya kebetulan mau ngajar. Saya cuma melangkah, udah Bu, terima kasih. Saya melangkah keluar dalam perjalanan mau pegang pintu, saya ngomong, Tuhan, kalau memang Tuhan ada, Tuhan nggak pernah izinkan anak Tuhan menjadi peminta-minta. Saya baru pegang gagang pintu itu, ibu itu panggil saya. Marolop sini. Ya Bu, ada apa? Tiba-tiba dia keluarin amplop, dia bilang, saya nggak punya dana, tapi tolong kamu pakai ini untuk mencukupkan segala kebutuhan kamu. Hari itu saya menyaksikan bahwa Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup saya. Semua dicukupkan sesuai dengan kebutuhan saya untuk beli semua benih. Semua untuk bahan percobaan sampai saya menyelesaikan studi S1 saya. Perjalanan berikutnya adalah ketika saya bekerja, mama saya divonis kena penyakit kritis. Dia masuk di rumah sakit Sari Asi, untuk teman-teman yang ada di Tangerang, Sari Asi. Hari itu setelah dia ada 2 minggu dirawat, dia tidak nyaman di situ. Dia minta pindah ke rumah sakit Siloam. Pas kejadian Desember 2002. Saya nggak punya uang. Saya saat itu baru bekerja sekitar 3 bulan. Akhirnya saya
bayar semuanya rumah sakit Sari Asih, saya bawa pindah ke rumah sakit Siloam. Ini mujizat lagi yang terjadi. Waktu saya bawa ke rumah sakit Siloam, kita langsung dimasukin ke UGD, diperiksa, dipanggil. Siapa wakil dari ibu ini? Saya langsung datang ke kasir. Hari itu, malam itu kasir minta, Pak, ini ibu segera ditanganin, karena kebetulan kelas 3 nggak ada, ibu dimasukin ke kelas 1 dulu. Tetapi hari ini, Bapak harus kasih uang DP 5 juta. Tahun 2002, Siloam Karawaci. Saat kasir itu minta dana, saya cuma nangis di hadapan Tuhan, saya ngomong, Tuhan tolong, karena saya baru aja bayar rumah sakit Sari Asih. Tuhan jawab saat itu juga, listrik rumah sakit Siloam mati. Begitu mati, hidup sekian menit, error komputernya. Accounting-nya bilang, kasirnya bilang, Pak, besok pagi aja ya Bapak, sekarang yang penting ibu dirawat, tolong disiapkan. Hari itu saya merasakan lagi bagaimana tangan Tuhan menolong. Ada kesempatan saya untuk mencari dana. Perjalanan berikutnya terus saya merasakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup saya, jenjang karir saya luar biasa. Saat saya di posisi terbaik, saya nangis di hadapan Tuhan. Karena di bisnis, itu banyak membuat kita jauh dari Tuhan. Entertain kita banyak membuat kita nggak benar di hadapan Tuhan. Pada saat itu saya datang ke hadapan Tuhan, saya ngomong, Tuhan saya nggak mau jabatan pekerjaan yang begini. Kalau saya harus mengkhianati Tuhan. Kalau pekerjaan yang Tuhan berikan ini membuat saya jauh dari Tuhan. Akhirnya 2009 saya ambil keputusan resign dari perusahaan itu. Saya ambil keputusan resign, saya sendiri nggak tahu mau kerja apa. Tetapi yang saya mau hindari adalah saya nggak mau entertain seperti itu. Karena memang jabatan itu meminta kalau mengundang orang daerah, maunya ke daerah-daerah Mangga Besar, ke daerah itu. Nah itu yang membuat saya nggak pas. Saya bukan menjadi orang munafik, tapi saya mau belajar bahwa pekerjaan ini saya dapat dari Tuhan. Kebayang orang daerah tidak punya pengalaman apapun bisa berkompetisi di Jakarta dan punya jabatan yang lumayan bagus. Akhirnya saya ambil keputusan, saya resign. Di tahun berapa istri saya masuk rumah sakit Siloam? Tahun 2010 atau ini. Terus pada saat di rumah sakit Siloam, saya satu kamar dengan istri salah satu pengurus Full Gospel. Dia kebetulan pengurus di Cilegon. Namanya Pak Ronald. Kita ngobrol karena satu kamar, ngobrol panjang lebar. Pak Ronald kasih saya majalah Voice. Saya baca-baca, wah ini bagus banget ini tentang seorang bisnis laki-laki. Saya lihat kesaksian-saksian, akhirnya saya ikut. Saya gabung, masuk ke Karawaci. Di Karawaci, akhirnya saya bertumbuh, pas saya tinggal, tiba-tiba komunitas saya di klaster Serenet, ada ternyata di dekat saya, yaitu Gading Golf. Akhirnya saya diajak tetangga, diajak teman-teman, Pak kita gabung di sini aja. Akhirnya saya gabung di situ. Nah, melalui komunitas ini, pendalaman saya, kedekatan semakin diperkaya. Bagaimana mengasihi sesama, bagaimana peduli, bagaimana kita care, itu tersalur, Bang. Dan tahun 2020 kemarin, Tuhan kasih perjalanan sungguh berat, saya dan istri kena COVID. Saya sampai masuk ruang ICU. Saya masuk ruang ICU, kondisi saya semakin hari semakin drop, kanan kiri banyak yang pulang. Hari itu puncak-puncaknya, Desember itu puncak-puncaknya. Saya pada saat itu dokternya udah ngomong, Pak, Bapak sudah dikasih obat terbaik semuanya. Kalau Bapak kenal Gamaras, itu kan obat yang satu ampulnya cukup mahal. Dia bilang, Bapak pasti sembuh. Tapi dokternya selalu semangat. Kalau Bapak nggak semangat, Bapak akan pergi juga. Hari itu saya nangis karena kebetulan saya dan istri, anak-anak kita masih kecil-kecil. Malam itu di ruang ICU saya nangis, saya panggil Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan kasih kesempatan kedua kepada saya, pulihkan saya. Karena anak-anak yang Tuhan titipkan di saya ingin besarkan untuk mengenal kasih Kristus. Besoknya, setelah itu, ini saya naik semua. Terjadi perubahan oksigen, saturasinya naik, semua normal. Nggak berapa lama saya boleh pulang ke rumah. Itu Januari 2021 saya boleh pulang.
dalam kondisi sehat. Kemudian di tahun ini saya mengalami masa yang ujian yang cukup berat. Tepat kemarin Agustus, anak saya pertama itu tiba-tiba jam hari Senin seperti ini sakit perutnya. Saya pas lagi di Jakarta. Istri saya suruh bawa dia ke rumah sakit, saya berpikirnya usus buntu. Pada saat dibawa ke rumah sakit, tidak ditemukan apa-apa. Akhirnya di CT kontras. Juga tidak ditemukan, cuman diindikasi ada sesuatu infeksi. Akhirnya malam itu anak saya dirawat, dilihat, besok paginya ketemu dokter, ada indikasi infeksi di saluran ginjal. Waduh, anak saya harus nginep 9 hari, dan tiba-tiba CRP-nya turun, saya lihat dan normal, kata dokternya, oh udah, kayaknya udah oke kok, Pak, ini bukan mungkin. Saya bawa pulang. Sampai di rumah 5 harinya lagi, tiba-tiba anak saya CRP-nya naik lagi, demam, dan kondisinya pusing. Akhirnya saya bawa ke dokternya yang tadi. Dokter tadi bilang, wah ini berarti benar Pak, anak Bapak gagal ginjal. Wah, saya dengar itu, saya sama istri, nggak, Pak, saya boleh nggak minta second opinion? Akhirnya hari itu juga saya bawa pindah ke rumah sakit Siloam Karawaci. Sampai di sana saya ketemu dokter anaknya. Saya minta ketemu dokter anaknya, langsung periksa. Terus kata dokter anaknya, kenapa Pak? Nah, saya kasih tahu, ini ada, dokternya sampai kaget, masa sih Pak? Tapi ini dok, akhirnya karena itu ginjal, dia langsung, Pak, ini kita rujuk juga ke dokter spesialis ginjal di Siloam, ketemu dengan Profesor Parlin. Akhirnya pas diperiksa sama Profesor Parlin, dia bilang, ini nggak ada ginjal. Anak Bapak tidak mengalami itu, tetapi memang ada infeksi. Akhirnya untuk memastikan diambil kultur darah, kultur urin, semuanya. Tidak diketemukan apa-apa. 5 hari anak saya boleh pulang. Tetapi begitu dia sekolah, setiap pulang sekolah, dia merasa pusing. Terus ini akhirnya saya marah. Saya bilang, kamu laki-laki kok begitu? Karena saya tadi dapat data kan, bahwa anak saya tidak ada apa-apa. Hari Selasa berikutnya, itu sekitar bulan September kemarin, Oktober, saya dipanggil sekolahnya, Pak, tolong dijemput anak Bapak panas. Akhirnya saya jemput anak saya bawa lagi ke dokter Siloam. Tadinya mau bertemu dengan dokter Parlin. Ternyata beliau tidak ada, akhirnya saya terpaksa ketemu dengan dokter Benyamin. Saat saya ketemu dengan dokter Benyamin, diperiksa, iya Pak, anak Bapak nggak ada gejala apa-apa nih, tapi kenapa ya? Nah ini pertolongan dan hikmat Tuhan untuk menyelamatkan anak saya. Tiba-tiba dokter Ben mendengar sesuatu di jantungnya. Dia bilang, Pak boleh ya kita rujuk ke dokter jantung. Kenapa dok? Anak saya selama ini nggak ada. Iya nggak apa-apa Pak, hanya untuk memastikan. Setelah dilakukan, akhirnya ketemu dengan dokter jantung dan dilakukan apa yang namanya USG jantung. USG jantung itu kata lainnya, pokoknya seperti USG. Akhirnya malam itu dokternya ngelihat. Saya kan nggak tahu. Dia juga nggak berani dokternya ngasih tahu ke saya. Kebetulan dokter ini cewek. Akhirnya dia tunggu seniornya. Begitu seniornya datang langsung ngomong, Pak, anak Bapak kena miksoma. Ada di serambi kirinya dan ini harus dilakukan operasi besar segera. Kalau Bapak tidak lakukan, dampaknya mengerikan, Pak. Kalau ini lepas, salah satu partikelnya lepas, masuk ke saluran darah batang otak, anak Bapak akan stroke total. Kalau dia masuk ke saluran ginjal, anak Bapak akan gagal ginjal. Kalau dia lari ke retina mata, buta total. Kalau dia stop, akan menutup jantung dan game over. Jadi malam ini Bapak harus putuskan anak Bapak dioperasi segera. Saya mendengar kabar itu benar-benar drop. Yang anak saya selama ini nggak ada sakit apa-apa, tiba-tiba divonis. Dan dia bilang, sakit ini jarang Pak di dunia. Hanya ada 0,02. Wah, malam itu saya benar-benar mendengar kabar itu. Dan saya berusaha menahan mental saya. Tetapi benar, hari itu saya nangis. Terus mendorong anak saya masuk ruang rawat inap. Saya berdoa, saya pulang, saya nangis di hadapan Tuhan. Saya nangis minta mujizat Tuhan. Akhirnya saya ambil sikap, saya mau puasa.
40 hari. Saya putuskan hari itu saya puasa 40 hari karena saya sering membaca beberapa kisah besar, 2 Tawarik 20 pada saat Yosua dibilang ada musuh besar, apa yang dia lakukan, mereka berpuasa minta pertolongan Tuhan. Kalau kita lihat juga kisah Yusuf, Yunus pada saat dikirim ke Niniwe, mereka juga bertobat melakukan itu. Itu saya ambil. Ayat yang pertama saya dapat itu di Yeremia. Yeremia 33 ayat 6 itu langsung Tuhan jawab. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Saya baru mengatakan puasa itu saya langsung dapat konfirmasi ayat itu. Dan itu saya nangis di hadapan Tuhan, terus lagu yang betul-betul selalu membuat saya pada saat menyanyikan itu air mata saya keluar adalah Tuhan selalu menolong. Akhirnya hari kedua atau hari ketiga dokter pemirsa, Pak udah kasih keputusan, saya nggak berani, saya belum. Kata dia, Pak, Bapak harus segera putuskan, kalau enggak resikonya semakin tinggi. Dan sekali lagi saya ingatkan Bapak, jangan sekali-sekali Bapak bawa ke alternatif. Ini resikonya tinggi, Pak. Yang saya ceritakan ke Bapak. Akhirnya saya berdoa, iman saya ngomong, bawa pulang. Saya bilang ke anak saya, nak, kita pulang yuk. Bapak yakin kamu sembuh. Wah, anak saya masih SMP, saya benar-benar di situ dia SMA kelas 1, dia langsung peluk saya. Dia bilang, Pak, aku sangat setuju dengan iman Papa. Aku juga maunya begitu, tanpa operasi aku sembuh. Tetapi Pak, nah dia mulai nangis itu. Yang tadinya 4 hari dia nggak nangis ketika dapat vonis itu, dia bilang, apa yang disampaikan dokter itu secara ilmu kedokteran itu benar Pak. Satu-satunya harus dioperasi. Wah, terus dia bilang, Papa juga harus ingat mujizat Tuhan itu. Kalau aku nanti dioperasi, keluar dari ruang operasi dengan selamat itu mujizat. Wah, saya diingetin itu, saya nangis. Akhirnya dia ngomong ke saya, Pak, untuk memastikan lagi kita USG ulang aja. Kalau memang nggak ada, kita pulang. Tapi kalau ada, kita harus operasi, Pak. Wah, saya peluk anak saya okein. Akhirnya saya berdoa, saya ketemu dokternya. Saya ketemu dokternya, kebetulan dokter ini juga orang yang takut akan Tuhan. Dia spesialis jantung. Sebenarnya akhirnya kita ngobrol. Saya cuma bilang, dokter percaya mujizat nggak? Wah, pas saya tantangin dia kayak gitu, dia bilang, ya, kalau Bapak nanya saya tentang mujizat, saya percaya mujizat. Tetapi saya sampaikan ilmu kedokteran yang saya dapat hari ini, solusinya adalah operasi, Pak. Solusinya operasi untuk menyelamatkan anak Bapak. Kalau enggak, kalau Bapak tunda, ini resikonya cukup tinggi. Tapi kalau Bapak minta ke saya mujizat, Bapak nanyain saya percaya mujizat. Tetapi Tuhan ngomong ke ilmu saya kasih Bapak harus operasi. Akhirnya begitu di USG ulang ditemukan masih ada, saya ambil keputusan. Dan saat itulah saya berdoa penyerahan penuh. Itu pertama kali saya merasakan sebagai orang tua. Ternyata ketika anak kita mengalami vonis seperti itu luar biasa. Saya nangis di hadapan Tuhan karena saya ngerasa namanya operasi besar ya. Saya nangis, saya minta tolong, akhirnya diputuskan operasi. Operasi, puji Tuhan, berhasil dengan baik. Anak saya selamat. Yang saya mau sharingkan kawan-kawan adalah pada saat saya menjalani ini, betul-betul saya merasa saya berada di masa kekelaman. Saya sempat ngomong, kok begini ya Tuhan. Tapi saya nggak pernah mau marah sama Tuhan. Tetapi membuat saya surrender itu yang saya benar-benar, saya belajar ternyata seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu nggak gampang. Bilang pada saat belajar dari Sadrak, pada saat mereka mau dibuang ke perapian, raja itu masih ngasih kesempatan. Beribadalah kepada Tuanku, akan selamat, aku akan berikan jabatan terbaik. Tetapi jawabnya, sekalipun Tuhanku tidak menyelamatkan aku, dari itu aku tidak akan pernah menyembah Allah lain. Itu juga yang menjadi dilema saya. Karena dokter juga ngomong, alternatifnya ada 2 Pak, bisa gagal, bisa ini. Saya cuma ngomong, saya serahkan anak ini dari Tuhan, kalau Tuhan izinkan kasih kesempatan saya untuk mengenalkan dia pada Tuhan. Itu yang saya belajar pada saat saya nangis di hadapan Tuhan, saya mau belajar mengikuti apa yang dilakukan mereka. Bahwa setia,
komitmen untuk ikut Tuhan nggak gampang saat kita berada di masa kekelaman. Tapi saya pegang itu dan puji Tuhan hari ini anak saya sudah bisa beraktivitas kembali. Dan saya mau dukungan dari doa sahabat saya semua, bahwa kesaksian saya ini juga bisa menguatkan kalau ada saudara yang mengalami, dan juga saya mohon dukungan doa. Mungkin itu Pak yang bisa saya sharingkan, saya bagikan ke sahabat semua yang ada di Pro Gospel, bahwa Tuhan itu luar biasa. Thank you Pak. Ya, thank you Pak Marolop. Ya, silakan Bro Ijeng untuk menambahkan. Luar biasa Pak Marolop. Saya udah speechless Pak. Jadi saya tadi udah nyimak Pak. Kesaksiannya luar biasa. Saya sangat saya juga memahami lah. Kadang kalau kita lagi dalam masalah yang beruntun itu kita dipaksa harus benar-benar surrender bukan berarti nyerah ya, tapi kita memberikan segala sesuatu kepada Tuhan, biar Tuhan yang atur aja, karena kita percaya Tuhan yang memberikan yang terbaik. Dicatat John untuk Pak Marolop ini, ntar live YouTube, ntar kita siaran yang di itu podcast, ntar aku atur dengan tim Banten. Oke, thank you John, thank you Pak Marolop atas kesaksiannya. Thank you Pak. Teman-teman, nih hari ini ada 2 orang, Pak Eko, Pak Marolop, bisa gabung ke Full Gospel karena majalah Voice. Teman-teman, belilah majalah Voice, bukan beban, jangan hitung-hitungan kata Pak Eko. Tadi Tuhan bersuara loh ya. Jadi teman-teman, beli majalah Voice membagikan sehingga Full Gospel bisa terjadi multiplikasi ya. Thank you Pak Marolop untuk kesaksian yang luar biasa. Teman-teman kasih applause dong buat Pak Marolop. Oke.